Tekan layarnya. Oh, iki cowok kok jangan buat Ya cuma bisa woi. yang kau buat iki wae buat buat cut. Kayaknya Untuk itu biar habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cornelia Nedin Setia Prasna dengan NIM belakang 073. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Topiknya yaitu eh, satu, pengertian dan sirkulasi pendapatan, kemudian dua, keseimbangan perekonomian terbuka, kemudian tiga, angka pengganda dan efeknya terhadap pendapatan keseimbangan. Kemudian nomor empat, pengaruh ekspor impor terhadap neraca perdagangan. Pengertian dan sirkulasi pendapatan. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor perekonomiannya dibedakan kepada empat golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Melakukan perdagangan internasional merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh berbagai negara. Semenjak berabad-abad yang lalu, ketika berbagai perekonomian masih belum begitu berkembang, perdagangan ekspor dan impor telah mereka lakukan. Pada ketika kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Walau bagaimanapun secara relatif kepentingannya berbeda dari satu negara ke negara lain. Kemudian gambar-gambar sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Bisa dilihat dalam gambar PPT ini ya. Aliran satu, pendapatan faktor-faktor produksi. Kemudian aliran dua, pajak perusahaan. Kemudian aliran tiga, pajak individu. Kemudian aliran empat, perbelanjaan rumah tangga atau CDN. Kemudian aliran lima, impor. Kemudian aliran enam, tabungan. Kemudian aliran tujuh, pembelanjaan. Aliran 8 investasi. Kemudian aliran 9 pengeluaran pemerintah. Aliran 10 ekspor. Kemudian sirkulasi aliran pendapatan. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh aliran satu. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan atau aliran 2, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikut. Satu, membayar pajak individu kepada pemerintah dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran tiga. Seperti yang telah diterangkan, pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. Kemudian nomor dua, pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri.
Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri atau secara ringkas, yaitu CDN pengeluaran digambarkan oleh aliran 4. Kemudian yang ketiga, mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5. Gabungan di antara aliran 4 dan aliran 5 meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga, yaitu nilai C pada analisis bab 4 dan 5. Kemudian menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Penyimpanan atau penabungan ini ditunjukkan oleh aliran 6. Kemudian yang kedua, keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan yaitu AS sama dengan AE. Ya, ini rumusnya bisa dilihat di PPT ya. AS sama dengan Y plus M, AE sama dengan C plus I plus G plus X. Yaitu keterangannya ini AS sama dengan penawaran agregat, AE yaitu pengeluaran agregat, dan Y pendapatan nasional, M impor, C produksi dalam negeri. Kemudian suntian sama dengan bocoran. Suntian sama dengan I plus G plus X. Kemudian bocoran sama dengan S plus T plus M. Keterangannya yaitu S sama dengan tabungan, T sama dengan pajak. Kemudian ini ya, kurva keseimbangan perekonomian terbuka. Yaitu bisa dilihat di PPT, kurvanya ini ya. Kemudian ini kurva suntikan atau bocorannya. Bisa dilihat di PPT. Kemudian perubahan keseimbangan. Satu, perubahan komponen pengeluaran atau CI, G, X. Kemudian perubahan komponen bocoran atau STM. Jika C, I, G, dan X naik, maka pendapatan nasional akan meningkat. Jika S, T, M naik, maka pendapatan akan menurun. Kemudian yang ketiga, analisis angka pengganda dan efeknya terhadap pendapatan keseimbangan. Angka pengganda atau multiplier. Multiplier atau angka pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Koefisien multiplier sama dengan A. Kemudian rumus multiplier, yaitu rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. C sama dengan A plus B atau DI. Kemudian DI sama dengan Y min tax atau pajak plus TR. Kemudian disubstitusikan pada rumus pendapatan nasional. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Y sama dengan A plus B dalam kurung Y min tax plus TR tutup kurung, kemudian plus I plus G plus X min M. Y sama dengan A plus B min B tax plus BTR plus I plus G plus X min M. Y sama dengan Y min BY sama dengan A min B tax plus BTR plus I plus G plus X min M. Kemudian Y dalam kurung 1 min B tutup kurung sama dengan A min B tax plus BTR plus I plus G
plus X min M. Kemudian rumus yang kedua yaitu Y sama dengan A min B tax plus B TR plus I plus G plus X min M garing 1 min B. Kemudian pengganda konsumsi atau C, pengganda investasi atau I, pengganda pemerintah atau G, pengganda ekspor atau X. K sama dengan 1 garing 1 min B sama dengan 1 garing 1 min MPC sama dengan 1 garing MPS. Pengganda pajak atau tax K sama dengan min B garing B garing garing 1 min B sama dengan min MPC atau MPS. Kemudian pengganda transfer payment atau TR. K sama dengan B garing 1 min B sama dengan MPC atau MPS. Kemudian pengganda impor K sama dengan min 1 garing 1 min B sama dengan garing 1 min 1 atau garing min MPC sama dengan min 1 garing MPS. Kemudian contoh soal, diketahui fungsi C sama dengan 500.000 plus 0,75 YD jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 100 M dan menarik pajak sebesar 50 M, tentukan A. Koefisien multiplier G dan T. B. Pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Jawabannya yaitu MPC sama dengan 0,75, MPS sama dengan 1 min 0,75 sama dengan 0,25. Kemudian A. Koefisien multiplier G sama dengan 1 garing MPS sama dengan 1 garing 0,25 sama dengan 4. Koefisien multiplier T sama dengan min MPC atau MPS sama dengan min 0,75 garing atau 0,25 sama dengan min 3. Nah, kemudian yang B, delta Y sama dengan koefisien multiplier kali delta variabel. Min delta Y sama dengan 4 kali 100 M min 400 M min delta Y sama dengan min 3 kali 3 min 3 sama, kali 50 M sama dengan min 150 M sama dengan min 150 M. Kemudian min delta Y sama dengan 400 M plus dalam kurung min 150 M tutup kurung sama dengan 250 M. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi sebesar 100 M dan menarik pajak sebesar 50 M, perekonomian akan bertambah sebesar 250 M. Kemudian faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Bagaimana efek multiplier terhadap pendapatan nasional atau Y? Dengan adanya efek multiplier, maka akan terjadi perubahan pendapatan nasional yang bertambah atau positif, atau bisa jadi berkurang atau negatif. Contoh, pengganda pajak, pengganda investasi, dan pengganda pengeluaran pemerintah. Pengaplikasian multiplier. Adanya pajak tentu dapat mengurangi konsumsi masyarakat. Begitupun sebaliknya penurunan pajak akan
menaikkan konsumsi, dan akan meningkatkan pendapatan nasional. Perubahan dalam investasi dan pembelanjaan pemerintah yang dilambangkan dalam variabel I dan G. Hal ini akan jelas terlihat bahwa pertambahan investasi dan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, pengaruh ekspor impor terhadap neraca perdagangan. Neraca perdagangan dapat diartikan sebagai perbandingan antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam satu tahun. Sementara itu dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Balance of Trade atau BOT, neraca neraca perdagangan merupakan perbedaan nilai ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ketika nilai ekspor melebihi impor, negara tersebut menjalankan neraca perdagangan positif atau surplus perdagangan. Sedangkan jika nilai impor melebihi ekspor, negara tersebut mengalami neraca perdagangan negatif atau defisit perdagangan. Neraca perdagangan digunakan sebagai indikator dalam perdagangan internasional. Selain melibatkan aliran barang dan jasa, tetapi juga mata uang yang berbeda untuk pembayaran. Oleh karena itu, kondisi atau posisi neraca perdagangan ikut mempengaruhi nilai tukar mata uang sekaligus pertumbuhan ekonomi domestik dari suatu negara. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. 1. Bila barang yang dihasilkan dibutuhkan negara lain. 2. Kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran LM. Faktor-faktor yang menentukan impor. Diasumsikan bahwa impor dilakukan oleh RT, maka fungsi impor berhubungan dengan pendapatan nasional. Kemudian fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan nasional yang dicapai. Kemudian fungsi impor adalah M sama dengan MY, di mana M menggambarkan nilai perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Kemudian fungsi impor juga dapat dimisalkan M sama dengan MO plus MY. Kondisi neraca perdagangan mengindikasikan pertumbuhan ekonomi domestik. Kegiatan ekspor akan merangsang pertumbuhan domestik bruto atau PDB dari waktu ke waktu. Jika ekspor meningkat, artinya terjadi peningkatan permintaan terhadap produk-produk domestik dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan output. Peningkatan produksi akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan di perekonomian domestik. Sebaliknya, aktivitas impor akan mengurangi PDB saat impor meningkat. Negara mitra lah yang akan mengalami dorongan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, mayoritas ekonom menyebut aktivitas impor sebagai kebocoran atau leakage dalam sebuah perekonomian. Sebelumnya terima kasih. Bila ada salah pengucapan kata dari saya, mohon maaf, dimaklumin. Cukup dari saya tentang pengertian perekonomian terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edit, dit, dit. Sama turu. Piye no, iki wis bari. Terus recordingnya di iki. Iki rekam layar tau mau nih.